Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang pernah ada. Berdiri sekitar abad ke-13 hingga ke-16, Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Berikut adalah cerita sejarah singkat tentang Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-13, Raden Wijaya, seorang pangeran dari Singhasari yang tersingkir, berhasil membentuk aliansi dengan pasukan Mongol yang hendak menyerang Jawa. Setelah berhasil mengalahkan Kertanegara, Raja Singhasari, Wijaya mendirikan kerajaan baru yang kemudian dikenal sebagai Majapahit pada tahun 1293. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, cucu Raden Wijaya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Pemerintahan ini ditandai dengan stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Selama masa ini, Mahapatih Gajah Mada, seorang panglima perang dan pejabat tinggi, dikenal sebagai tokoh penting yang bersumpah untuk tidak menikmati hasil kemenangan sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, walaupun Gajah Mada berhasil menaklukkan beberapa wilayah, impian untuk menyatukan seluruh Nusantara tidak sepenuhnya tercapai. Pada akhir pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mulai mengalami kemunduran karena perang saudara dan ancaman dari luar. Pada awal abad ke-15, pemberontakan di beberapa daerah dan serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga menyebabkan Majapahit kehilangan sebagian wilayahnya. Pada abad ke-16, Majapahit benar-benar runtuh akibat serangan dari Kesultanan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Meskipun runtuh, pengaruh Majapahit tetap terasa dalam budaya dan seni Nusantara. Beberapa sisa-sisa bangunan, seperti Candi Majapahit, juga menjadi bukti kejayaan masa lalu. Cerita tentang kebesaran dan kejayaan Majapahit masih hidup dalam legenda dan sejarah Nusantara hingga saat ini. Setelah runtuhnya Majapahit pada awal abad ke-16, Kesultanan Demak menjadi penguasa baru di Jawa. Meskipun Demak berhasil mengalahkan Majapahit, pengaruh dan warisan Majapahit tetap terus berkembang dalam budaya Jawa. Bahkan, banyak bangsawan dan penguasa setempat yang mengklaim keturunan Majapahit untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Pada periode selanjutnya, pengaruh Majapahit terus membentuk dinamika politik, sosial, dan budaya di wilayah Nusantara. Beberapa kerajaan kecil muncul dan bersaing untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Majapahit. Sementara itu, Islam terus menyebar di Pulau Jawa dan menggantikan kepercayaan Hindu-Buddha yang dominan pada masa Majapahit. Pada abad ke-17, Kesultanan Mataram muncul sebagai kekuatan dominan di Jawa. Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram, yang memerintah pada pertengahan abad ke-17, menginginkan restorasi kejayaan seperti Majapahit dan mencoba untuk menyatukan kembali wilayah Nusantara di bawah kekuasaannya. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil, dan Mataram hanya mampu menguasai sebagian besar Pulau Jawa. Pengaruh Majapahit juga dapat dilihat dalam seni dan arsitektur, terutama dalam bentuk relief dan arca yang ditemukan di berbagai situs arkeologi. Selain itu, kakawin, sastra klasik Jawa, seperti Nagara Kretagama, yang mencatat wilayah-wilayah yang pernah dikuasai Majapahit, juga memberikan pandangan yang berharga tentang kerajaan tersebut. Hingga saat ini, warisan Majapahit tetap menjadi bagian integral dari identitas budaya Indonesia. Beberapa situs bersejarah seperti Trowulan, yang diyakini sebagai pusat pemerintahan Majapahit, menjadi tempat wisata dan penelitian sejarah yang penting. Cerita sejarah dan legenda tentang kejayaan Majapahit terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya salah satu bagian penting dari warisan budaya Nusantara. Setelah periode Mataram, wilayah Nusantara mengalami serangkaian perubahan politik dan pergolakan. Pada abad ke-18, Belanda mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya di wilayah ini melalui Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Mereka berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menguasai beberapa daerah di Nusantara.
Pada abad ke-19, Belanda mengambil alih kendali penuh atas wilayah Jawa, dan terbentuklah Hindia Belanda. Proses ini tidak hanya mengubah struktur politik dan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak besar pada budaya dan masyarakat setempat. Warisan Majapahit, bagaimanapun, tetap hidup dalam tradisi dan cerita rakyat, meskipun berada di bawah penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalis Indonesia mulai tumbuh dan mencari kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945, setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada tahap awal kemerdekaan, ketika Indonesia berjuang untuk mempertahankan dan mengkonsolidasikan kemerdekaannya, warisan sejarah seperti kejayaan Majapahit diangkat sebagai simbol kebanggaan nasional. Hingga kini, Kerajaan Majapahit tetap menjadi bagian penting dari narasi sejarah Indonesia. Sisa-sisa arkeologis dan situs bersejarah seperti Trowulan terus menjadi objek penelitian dan kunjungan wisata. Keberlanjutan warisan Majapahit juga tercermin dalam berbagai aspek budaya, termasuk seni pertunjukan, tradisi upacara, dan warisan sastra. Meskipun berakhir pada abad ke-16, pengaruh Majapahit terus berkembang dan membentuk kesejarahan kompleks dan beragam di Nusantara. Sebagai salah satu kerajaan terbesar dan terpenting dalam sejarah Indonesia, Majapahit tetap menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia saat ini.